Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas perancangan interaksi. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke tiga ya. Kita akan masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip desain interaksi. Saya share screen dulu. Oke, pada materi prinsip-prinsip desain kita akan membahas ada 6 prinsip desain, kemudian ada 3 law atau hukum ya, hukum user experience. Di video yang pertama kita akan membahas 3 dari prinsip desain. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip desain, kenapa sih kita ngebahas prinsip-prinsip desain? Karena nanti teman-teman akan menerapkan prinsip-prinsip desain ini ke dalam rancangan atau desain yang kalian buat. Jadi, pastikan teman-teman pahami tentang prinsip-prinsip desain ini supaya ketika kalian menerapkan di desain kalian nanti itu tidak terjadi kesalahan. Oke, silahkan disimak. Yang pertama, teman-teman harus memahami yang namanya affordance. Kalau dilihat dari definisinya, affordance itu adalah hubungan antara karakteristik suatu objek dan kemampuan pengguna yang menentukan kemungkinan bagaimana objek itu bisa digunakan. Oke, di sini teman-teman harus memperhatikan kata-katanya ya. Affordance adalah karakteristik sebuah objek yang menentukan kemungkinan bagaimana objek itu bisa digunakan. Artinya, objek itu bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan bagaimana objek itu digunakan akan berbeda-beda pula. Misalkan, kalau saya punya sebuah kotak, itu tidak mungkin dia menggelinding sendiri. Sementara saya kalau punya sebuah bola, maka dia pasti akan bisa menggelinding. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di gambar, ini ada sebuah pipa, ya, pipa berukuran besar, di mana pipa tersebut dalamnya kosong. Sehingga kemungkinan objek itu bisa digunakan seperti di gambar. Yang pertama, kita bisa meletakkan kaki di atas pipa tersebut, karena mungkin pipanya cukup keras, gitu ya. Jadi bukan yang empuk atau bukan yang kalau dia tersentuh sedikit hancur gitu ya. Dia punya karakteristik pipanya itu keras gitu, sehingga kita bisa menaruh kaki kita di atas pipa tersebut. Kemudian pipanya mungkin ukurannya cukup besar ya kalau kita lihat di gambar yang tengah ini, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang terakhir, pipanya sangat kuat gitu ya dan sangat stabil mungkin seperti itu sehingga orang bisa berdiri di atasnya. Oke, nah hal-hal tersebut adalah disebut dengan affordance. Ya. Jadi misalkan sebuah pipa yang keras punya affordance untuk seseorang masuk ke dalamnya. Seseorang berdiri di atasnya atau seseorang meletakkan kaki di atas pipa tersebut. Nah, itu disebut affordance. Nah, teman-teman bisa nanti lihat objek-objek di sekitar kalian, affordance-nya pasti akan berbeda-beda. Kalian melihat ada meja. Meja affordance-nya apa? Affordance-nya saya bisa meletakkan benda-benda di atasnya. Kemudian mungkin saya juga bisa duduk di atasnya karena permukaannya datar. Walaupun sebenarnya fungsi meja bukan untuk tempat duduk ya, tapi dia punya affordance untuk seseorang bisa duduk di atasnya. Ya, jadi affordance untuk didudukin, meja itu bisa didudukin itu tetap ada seperti itu.
Oke, nah itu yang disebut dengan affordance. Affordance ini ya tetap ada walaupun tidak terlihat. Nah, contoh yang lain misalkan kalian punya sebuah mug, ya, sebuah mug ini affordance-nya dia bisa ditaruh menghadap ke atas, ditaruh terbalik gitu ya, atau menghadap ke bawah. Kemudian karena dia punya handle gitu ya di pinggirnya, sehingga kita bisa meletakkannya di mungkin cantolan gitu ya, atau apa ya, rak-rak tertentu yang khusus mug seperti itu. Oke, nah itu affordance. Apa saja sih yang bisa kita lakukan terhadap sebuah objek karena bentuk atau karakter dari objek tersebut. Nah, ini juga berlaku di eh, apa namanya produk digital. Misalkan kalian punya tulisan buy now yang dikelilingi dengan kotak berwarna pink. Sementara ada satu tulisan buy now juga yang dia tulisan aja gitu. Kira-kira menurut kalian yang bisa diklik yang mana? Tentu saja yang ada warna pink di sekitarnya. Nah, itu affordance juga ya. Jadi kita tahu karena karakteristiknya dia adalah bentuknya itu ada kotak di sekitarnya sehingga kita bisa ngeklik. Sementara kalau yang tulisan saja kemungkinan kita nggak tahu nih bisa nggak sih diklik gitu. Ya, jadi kita ngelihat suatu benda, kita tahu apa saja yang bisa kita lakukan terhadap benda tersebut. Gitu. Nah, ini contoh yang terakhir, yang di sebelah kiri ada gambar pintu. Ya, kita melihat, oh, pintunya ini ada panel kotaknya. Artinya, oh, sepertinya dia itu bisa didorong. Seperti itu. Ya, si pintunya tuh afford untuk didorong. Sementara kan sebelahnya juga apa namanya? Temboknya itu tidak bisa didorong. Nah, sementara kalau teman-teman misalkan naruh si panel kotaknya ini di tembok, orang mungkin bisa salah mempersepsikan, oh, ini kayaknya temboknya bisa didorong. Kayak gitu. Oke, karena ada affordance. Selain itu, si pintunya juga rata, gitu ya. Sehingga eh, sehingga si pintu itu punya affordance untuk didorong. Oke, sementara si pintu itu kan apa namanya tidak ada handle-nya sehingga dia tidak punya affordance untuk ditarik, pasti untuk didorong gitu ya karena permukaannya datar. Nah, itu untuk affordance. Kemudian prinsip desain yang kedua adalah signifier. Oke, signifier ini yang menandakan di mana sebuah aksi itu terjadi. Ya, jadi signifiers ini memberikan tanda pada objek, khususnya tindakan apa yang memungkinkan dan bagaimana aksi itu dilakukan. Nah, signifiers itu yang memberikan apa ya petunjuk. Di sini loh kamu harus melakukan sebuah aksi. Nah, contohnya sama dengan pintu yang tadi, si panel kotaknya itu juga berfungsi sebagai signifier. Ya, kita bisa melihat ada sebuah permukaan datar, ada panel gitu ya yang berwarna berbeda dengan warna pintunya. Oh, saya otomatis tahu nih, aksinya pasti ada di sini. Gitu, karena dia warnanya beda sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin sama gitu ya dengan benda-benda fisik yang lain. Nah, kalau yang ini mungkin contohnya cukup sebuah contoh yang buruk gitu ya, karena signifiers-nya itu ada di belakang, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk ngebuka tutup si tutupan ini gitu ya. Tapi karena dia di belakang, saya jadi nggak tahu gitu.
Kemudian signifier juga apa namanya muncul di dunia digital ya. Jadi mungkin ada teman-teman harus mengaktifkan gitu ya kalau misalkan ada menu yang bisa di drag gitu ya. Biasanya kan kalau kalian punya list itu tidak semua bisa di drag and drop gitu ya, dinaikkan atau turunkan. Karena kalian harus mengaktifkan itu dulu. Nah, baru nanti muncul, oh ini saya tahu kalau ini bisa di drag ke atas atau di drag turun karena ada garis 3 ini. Nah, ini mungkin teman-teman apa namanya bisa menemukan di mobile apps yang ada list ya. Jadi misalkan ada pilihan-pilihan, kemudian pilihannya tadinya cuma tulisan aja. Terus kalian aktifkan atau kalian pencet lama gitu, tiba-tiba muncul minus sama muncul garis 3 ini. Nah, jadi ada signifier-nya. Oh, aksinya ini apa namanya terjadi di sini gitu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu mapping. Mapping itu sendiri adalah menciptakan hubungan antara dua hal. Ya, seperti apa? Misalkan kita punya dua objek ya atau sebuah objek yang kontrolnya itu diatur di tempat lain. Sehingga kita butuh mapping. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Saya punya sebuah kursi. Ini kursi di mobil ya, sebuah kursi mobil. Kemudian kursi mobilnya itu bisa saya ubah-ubah posisinya. Nah, ini untuk mengubah posisinya saya sudah punya mapping-nya. Di sini udah ada mapping-nya. Jadi yang untuk mengubah sandaran kepala otomatis yang paling atas ini, kemudian untuk sandaran punggung yang di sini, sementara sandaran tempat duduknya yang di sini dan ini mungkin yang sandaran tangan. Ya, jadi ini peletakan kontrolnya itu sudah sesuai dengan posisi kursinya. Ya, jadi dia bukan hanya button-button biasa, misalkan bulat-bulat kemudian dijejer-jejer gitu aja, tapi dia memang sudah dibentuk sesuai dengan bentuk kursinya. Ya, agar kita tahu, oh ini mapping dari kursi, punya mapping dengan kursi gitu, dan kita sehingga lebih mudah untuk tahu bagaimana mengoperasikannya. Nah, ini nih mungkin saya akan membawa pertanyaan yang ini di forum gitu ya. Jadi, manakah mapping yang benar? Gitu. Jadi yang pertama kita di sebelah kiri ada gambar kompor, ya kompor dan tuas untuk menyalakannya. Tetapi urutannya ya, urutan tuasnya itu mungkin tidak sama dengan urutan kompornya. Nah, mappingnya gimana tuh? Yang mana sih yang mappingnya paling mudah kira-kira gitu. Nah, kita diskusikan nanti di forum. Kemudian kita punya kontrol untuk play, fast forward dan rewind gitu ya. Kira-kira yang mana yang paling mudah? Yang ini atau yang ini? Kemudian untuk yang kontrol atas, bawah, kanan, kiri, kira-kira yang mana yang paling mudah? Nah, teman-teman nanti bisa bahas di forum. Oke, untuk video yang pertama sampai sini dulu. Kita berjumpa ke video yang selanjutnya nanti. Sampai